Selamat siang, saya Felicia Ramoktaviani dari kelas 11 IPS 3 dan pada hari ini saya akan menjelaskan tokoh proklamasi yang saya pilih, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Beliau merupakan lulusan sekolah ELS Temulo di Medan. Kemudian beliau melanjutkan ke AMS bagian A atau jurusan budaya di Bandung. Pada 1929, beliau pergi ke Belanda untuk belajar di Fakultas Hukum Universiteit Amsterdam. Beliau juga memiliki pengalaman berorganisasi di Jong Indonesia dan Perhimpunan Indonesia bersama Bung Hatta. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja peranan Sultan Syahrir. Sejak zaman kolonial Belanda, beliau sudah aktif berjuang bersama PNI atau Partai Nasional Indonesia. Bahkan saking seringnya melawan pemerintah kolonial, beliau sering mendapatkan hukuman pembuangan ke daerah pengasingan. Dan pada masa Jepang, beliau berjuang di gerakan bawah tanah. Beliau bersikap non-kooperatif terhadap Jepang. Jadi, beliau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Sultan Syahrir adalah orang yang menyebarkan berita kekalahan Jepang kepada aktivis golongan muda. Jadi pada waktu Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno-Hatta dan Rajiman masih di Vietnam dan mereka masih belum bisa pulang ke Indonesia dan menyebarkan berita kekalahan Jepang. Syahrir yang waktu itu mendengarkan berita kekalahan Jepang lewat siaran radio, setelah beliau mengetahui, beliau langsung menyebarkannya kepada para aktivis golongan muda. Setelah itu, golongan muda mendesak agar proklamasi dilakukan secepatnya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Dan seperti yang kita tahu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno-Hatta diculik, dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang dan bisa didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945 untuk menyiapkan proklamasi. Nah, Sultan Syahrir setelah pasca proklamasi, Syahrir mengusulkan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Dan pada sistem parlementer, Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama dan ia berjuang dalam jalur diplomasi. Kemudian beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 9 April 1966 berdasarkan SK Presiden nomor 76. Mengapa saya memilih Sultan Syahrir? Saya memilih Sultan Syahrir karena ia memiliki jiwa proaktif dan inisiatif. Begitu ia mengetahui kekalahan Jepang, ia langsung inisiatif dan langsung aktif menyebarkan berita itu kepada aktivis golongan muda. Karena beliaulah, maka golongan muda dapat mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sultan Syahrir memiliki peranan yang sangat penting dalam proklamasi kemerdekaan. Karena itu saya memilih Sultan Syahrir karena memiliki jiwa proaktif dan inisiatif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.